Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, jemaah sekalian, peserta Madrasah Baitullah, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada forum kita, forum rutin setiap Sabtu pagi Madrasah Baitullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama dalam forum pagi hari ini untuk mengikuti forum rutin pekaran kita Madrasah Baitullah online. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curah limpahkan, selalu kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita, yang telah membimbing kita sebagai Nabi kita, Nabi akhir zaman yang insya Allah syafaatnya kita tunggu bersama di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah di forum yang ke-140 ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sirah sahabat. Untuk itu, peserta semua, teman-teman semua, sahabat Madrasah Baitullah, mari kita siapkan diri kita untuk belajar pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan diri kita dan juga bagi jamaah sekalian bisa mengajak teman-temannya, keluarganya, kerabatnya untuk turut mengikuti forum pada pagi hari ini agar kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim untuk bisa berdiskusi bersama di forum pagi hari ini. Dan alhamdulillah pembicara kita sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Syauqi Syahid, LC. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana sejarah di Universitas Al-Azhar Kairo yang insya Allah akan bersama kita dan kita akan belajar menghadapi insecurity ala Panglima Usamah. Kita akan belajar sirah Sayyidina Usamah bin Zaid. Dan bersama dengan bicara kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk itu mari teman-teman semua kita siapkan diri kita ajak teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita untuk ikut hadir, untuk ikut belajar bersama di forum pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, sahabat semua, mari kita mulai terlebih dahulu forum pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan uh, Bismillah. ini kita bisa menjalani forum dengan aman, tenang, lancar, dan bisa membawa berkah kepada ilmu kita dan juga menjadi saksi bahwa kita pernah belajar bersama di forum pagi hari ini. Baik, kita akan sapa pembicara kita, Ustadz Syauqi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, sekarang di Indonesia, Ustadz? Ya Mas, Alhamdulillah masih di Indonesia. Baik, Alhamdulillah. Jadi waktunya masih sama, ya, Ustadz. Jadi Masih tidak sama. jet lag gitu lagi. Baik, Ustaz. Ini teman-teman sudah hadir di Zoom kali ini dan nanti insya Allah akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk itu kami serahkan langsung saja forum kepada Ustaz Syauqi. Silakan Ustaz untuk bisa memulai materinya. Baik, terima kasih kepada Mas Diva telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa Assalamualaikum ala alihi warahmatullahi wabarakatuh. wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
terima kasih kepada pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu dan eh, teman-teman semua yang telah hadir pada acara Madrasah Sabtu pagi bersama Wonderful Family kali ini. Senang sekali ya saya bisa apa eh, diundang gitu menjadi eh, pengisi pada pagi hari kali ini. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmatnya dan juga riayahnya kepada kita semua dan juga hidayahnya sehingga kita semua bisa terus-menerus apa berada di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentang berada di jalan Allah SWT gitu ya. Itu ada nih terkenal dari sejak zaman Rasulullah SAW seorang pemuda gitu ya yang apa yang mungkin kalau zaman sekarang gitu ya kita mendengar pemuda itu yang muncul di apa di otak kita gitu itu ya eh, main-main atau mungkin foya-foya gitu ya atau mungkin kalau zaman sekarang ya main game gitu ya. Nah, tapi beda gitu ya. Anak muda di zaman Rasulullah alaihissalam itu mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang bagaimana caranya itu bisa memberikan kekuatan kepada umat, bisa memberikan kejayaan kepada umat. Di antaranya adalah Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada waktu itu gitu ya, itu Rasulullah alaihi salatu wassalam itu baru belum lama gitu ya, itu beliau pulang dari Mekah untuk menyelesaikan ibadah haji. Nah, beliau apa haji wada gitu ya, haji wada. Di situ beliau menyampaikan khutbah wadanya, khutbah perpisahan kepada umat Islam. Lalu setelah itu setelah berapa hari gitu ya, 10 10 sekitar 10 hari beliau pulang ke Madinah. Nah, di sana beliau menetap selama sebulan atau lebih. Nah, tidak lama setelah itu gitu ya, Rasulullah alaihissalam itu mengumpulkan para sahabat. Beliau memobilisasi para sahabat untuk berjihad, untuk menyiapkan apa? Menyiapkan eh, kuda-kudanya, menyiapkan pedangnya, menyiapkan perisainya, menyiapkan baju besinya dan lain sebagainya itu untuk bersiap-siap berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, dan yang membuat apa? Gentar apa? Membuat gempar gitu ya hari pada masa itu apa? Ketika Rasulullah alaihissalam itu menunjuk Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma sebagai panglimanya. Jadi untuk apa? Pasukan pertama yang beliau kirim setelah beliau berhaji itu dipimpin oleh seorang yang sangat belia. Ketika itu Sayyidina Usamah itu baru berumur sekitar 18 sampai 20 tahun gitu ya. Ada perbedaan pendapat gitu di antara para ulama, 18 atau 20 tahun. Ya udah tuh apa? Eh Padahal gitu ya, di belakang beliau gitu ya, di pasukan itu yang ikut dalam situ itu ada puluhan, ada banyak gitu ya, para sahabat-sahabat yang lebih senior. Di situ bahkan ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar, di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di situ ada Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah gitu ya. Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang memang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam untuk masuk surga gitu ya. Al-Asyrah al-Mubasyirin bil Jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah, itu apa? Itu Rasulullah alaihissalam taruh di belakang Sayyidina Usamah bin Zaid yang begitu belia. Yang padahal gitu ya, pada budaya Arab waktu itu masih ada yang namanya ya ini ya apa eh, hierarki yang secara umur gitu ya. Nah, para apa ada sebagian gitu dia dari orang-orang yang imannya masih kurang gitu ya. Itu eh, mereka pun menyerang gitu keputusan dari Rasulullah alaihissalam.
Nah, lalu apa gitu ya yang dilakukan Sayyidina Usamah bin Zaid menghadapi ini semua gitu ya. Dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi ini semua. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini gitu ya, itu kita akan membahasnya secara lebih mendalam, insya Allah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dan juga apa sepak terjang beliau, apa yang beliau lakukan gitu ya untuk kebesaran Islam. Dan insya Allah apa pada pertemuan kali ini itu saya akan menggunakan beberapa ini ya referensi dan juga sumber gitu. Ada sekitar 5 lah. Mungkin saya apa uh, paste di ini ya di Boleh chat. Ustaz, silakan Mungkin Ustaz. ada yang ingin apa nanti mengecek dan atau mungkin tertarik untuk apa membeli buku terjemahannya atau bagaimana silahkan. Baik. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, kita berkenalan dulu nih sama Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa sih beliau gitu ya? Nama lengkap beliau itu adalah Usamah. Ya, orang orang Arab zaman dulu gitu ya, itu bahas apa namanya ya, hanya satu kata, Usamah. Nah, tapi gitu ya, eh, nasabnya itu Usamah bin Zaid bin Syarahil bin Abdul Uzza bin Imru'ul Qais bin sampai seterusnya gitu ya. Nah, beliau berasal dari kabilah Al-Kalbi gitu ya secara nasabnya itu dari ayahnya yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang dimana itu beliau asalnya dari Bani Bani apa Al-Kalb gitu ya. Bani Kalb, sebuah kabilah besar gitu ya di utara Jazirah Arab. Nah, tapi Sayyidina Zaid bin Harithah ini itu ketika kecil, ketika sedang bepergian bersama ibunya, itu diculik gitu ya sama beberapa orang sehingga lalu beliau dijual di pasar budak. Lalu baru ayahnya ini Sayyidina Zaid itu di dibeli oleh seorang pemuka Quraisy gitu namanya Hakim bin Hizam yang itu diberikan ke Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itulah yang nanti diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan dimerdekakan. Nah, beliau punya kunyah. Kunyah itu seperti panggilan kehormatan gitu ya. Kalau di masyarakat Indonesia ya misalnya Pak gitu. Nah, Sayyidina Usama bin Zaid ini beliau dipanggil bisa Abu Zaid, ada yang bilang Abu Muhammad, ada yang bilang Abu Yazid, ada yang bilang juga Abu Harithah. Nah, beliau juga dipanggil sebagai apa? Al-Hib. Al-Hib. Apa? Alif lam terus ha terus ba apa? Tasydid gitu ya. Al-Hib. Artinya apa? Yang disayangi. Yang disayangi siapa gitu ya? Yang disayangi Rasulullah alaihissalam. Jadi para sahabat gitu ya dan juga apa? Umat Islam setelahnya itu seringkali menyebut Sayyidina Usama sebagai Hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usamah al-Hib. Apa? Usamah yang dicintai oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Bahkan gitu ya, karena ayahnya gitu ya, itu juga sangat dicintai oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadinya apa? Disebutnya sebagai Al-Hib Ibnul Hib. Yang dicintai, putra dari yang dicintai. Nah, Sayyidina Usamah ini itu beliau juga punya ibu itu dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak kalah apa tidak kalah mulianya gitu ya dibanding sama ayahnya yaitu Zaid bin Harithah yang pernah dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman Barokah Al-Habsyiyah. Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini adalah perempuan yang dulunya itu mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Jadi Ummu Aiman ini itu adalah budak
asal Ethiopia, mantan budak asal Ethiopia, asal Afrika gitu ya, yang dimiliki oleh apa Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya Nabi Muhammad alaihissalam, yang didapatkan ketika Abraha gitu ya, Abraha menyerang, lalu ada tawanan yang diambil. Nah, tawanan itu diantaranya adalah Ummu Aiman Barokah Al-Habsyiyah. Nah, itu juga sangat dicintai oleh Rasulullah alaihissalam. Dan dari dua orang yang sangat dicintai Rasulullah alaihissalam inilah apa lahir Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang beliau itu lahir di sekitar tahun berapa ya? 13 kurangi 7, 13 kurangi 7 berarti sekitar 13 kurangi 7 sekitar ya 6 gitu lah ya. Sekitar 6 gitu. 4 sampai 6. 4 sam atau 4 atau 6 apa tahun kenabian gitu. Itu di mana Rasul apa Sayyidina Usamah bin Zaid itu lahir gitu ya. Jadi beliau itu bisa dibilang seumuran gitu. Sepantaran sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi Muhammad alaihissalam itu wafat, Sayyidina Usamah bin Zaid itu masih berumur 18 atau 20 tahun. Nah, Sayyidina Usama ini itu beliau fisiknya itu hitam legam gitu ya. Karena ibu beliau itu memang asalnya dari Afrika gitu. Ummu Aiman berasal dari Ethiopia. Beliau hitam legam, secara sifat beliau itu ceria, lalu beliau juga dikenal sebagai orang yang cerdas. Beliau juga dikenal sebagai orang yang apa sangat pemberani gitu ya, seperti ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Makanya apa? Makanya ya tidak tidak apa tidak inilah ya apa tidak tidak heran gitu ketika beliau itu diambil oleh Rasulullah alaihissalam sebagai panglima untuk nantinya. Nah, beliau ini juga punya keluarga yang cukup besar, di mana beliau pernah menikahi eh, lima 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 wanita gitu ya. Tentu saja di waktu yang berbeda gitu. Apa menikah dengan apa seorang sahabiah lalu apa diceraikan baru dengan menikah dengan yang lain-lainnya. Itu ada Sayyidah Hind binti Al-Faqih Al-Makhzumiyah, Durrah binti Adi As-Sahmiyah, Fatimah bin Qais Al-Fihriyah, lalu juga Ummul Hakam, terus ada juga Barazah Al-Uzriyah. Dan beliau punya 5 anak dari 5 istri beliau tersebut. Nah, memang apa sih gitu ya, setelah kita mengenal Sayyidina Usama bin Zaid gitu ya, memang apa sih gitu ya yang membuat Sayyidina Usama bin Zaid ini itu begitu apa dipandang tinggi gitu ya oleh Rasulullah alaihissalam, sehingga beliau mau untuk menaruh beliau di pimpinan apa pimpinan pasukan yang ini lawannya itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Lawan pasukan yang akan dikirimkan oleh Rasulullah alaihissalam ini itu ke wilayah Syam, ke wilayah Ubna, di kalau sekarang itu wilayah Al-Balqa gitu ya, di Yordania, yang dimana lawannya itu siapa? Lawannya itu Romawi gitu ya. Salah satu di antara dua superpower di dunia waktu itu, Romawi gitu ya. Sepantarannya itu ya sama Persia gitu. Nah, jadi apa gitu yang membuat beliau punya posisi yang sangat tinggi seperti itu gitu ya. Dan posisi apa? Dan apa? Sifat-sifat inilah atau peran-peran inilah gitu ya yang membuat Sayyidina Usama itu emang nggak perlu insecure lagi gitu jadi panglima, karena memang beliau layak gitu ya untuk menjadi panglima panglima yang dikirimkan oleh Rasulullah alaihissalam untuk melawan Romawi. Pertama, tentu saja sebelum kita masuk pada pribadi beliau, itu beliau punya ayah yang hebat, ayah yang tidak perlu diragukan lagi gitu ya kapasitasnya. Di mana
Beliau ini adalah Sayyidina Zaid bin Harithah, orang yang sangat dicintai Rasulullah alaihissalam, sampai-sampai beliau ini diangkat menjadi anak angkatnya oleh Rasulullah alaihissalam sebelum datangnya Islam. Dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah ini itu selalu membersamai Rasulullah alaihissalam di kala suka maupun dukanya gitu ya. Bahkan beliaulah yang diajak oleh Rasulullah alaihissalam menemani Rasulullah alaihissalam ketika Rasulullah itu berada di titik terendah dari dakwah beliau. Ketika beliau Nabi Muhammad alaihissalam itu sudah tertolak di Mekah, beliau sudah terusir oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy, sehingga beliau harus apa? Mencoba untuk berhijrah ke Taif, mengajak atau mendakwahi orang-orang di Taif. Tapi apa? Orang-orang Taif malah menghina beliau, mencerca beliau, bahkan melempari beliau gitu ya, anak-anak kecilnya gitu, itu melempari beliau dengan batu hingga beliau berdarah-darah gitu ya, sampai kaki kaki Rasulullah alaihissalam yang mulia itu apa berdarah. Nah, Sayyidina Usamah itulah yang membersamai Rasulullah alaihissalam ketika beliau dicerca, ketika beliau dilempari batu, ketika beliau harus terengah-engah berlari menyelamatkan diri dari Taif. Dan juga apa? Sayyidina Zaid bin Harithah ini itu secara militer, secara jihad itu juga tidak perlu diragukan kembali gitu ya. Kita semua udah terkenal gitu lah ya. Gimana keheroikan dari Sayyidina Usama bin Zaid, Sayyidina Zaid bin Harithah, hanya Sayyidina Usama gitu ya, dalam perang Mu'tah. Arahnya sama gitu ya, arahnya juga ke Syam, juga di Yordania. Lawannya juga sama, lawannya adalah Romawi. Superpower eh, dari dunia eh, masa itu gitu ya. Di mana Sayyidina Zaid bin Harithah gitu ya, walaupun dengan kaum muslimin yang itu jumlahnya hanya sedikit dibandingkan dengan berlipat-lipat ganda dari pasukan Romawi, beliau tidak apa? Beliau tidak gentar, bahkan ada di soft terdepan. Sehingga apa? Sehingga beliau menjadi yang paling awal gitu ya, menjadi gugur. Sehingga panji jihad itu harus diserahkan kepada apa sahabat lainnya, kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, lalu baru ke Abdullah bin Rawaha. Nah, tapi kenapa gitu ya? Kita lagi bahas Sayyidina Usama bin Zaid gitu ya, tentang pencapaian beliau, tentang kenapa beliau tidak insecure gitu ya. Tapi kenapa kita membawa ayahnya gitu ya? Iya, pertama ya perlu kita akui juga gitu ya, bahwa yang namanya ayah yang hebat itu adalah sebuah privilege gitu ya, bagi seorang anak gitu. Memang penting gitu ya. Ayah itulah gitu ya, yang dari kecil itu mendidiknya, dari kecil itu memberikannya nafkah, memberikannya rezeki sehingga dia bisa mencapai apa? Mungkin dia bisa mendekati apa? Orang-orang hebat, mungkin dia bisa mendapatkan akses ke pendidikan yang baik dan lain sebagainya gitu ya. Gizi yang baik. Nah, tapi apa? eh, tapi ya kita tidak bisa gitu ya mengendalikan eh, ayah kita gitu, karena ya mau sedekat apapun kita dengan ayah kita adalah orang lain gitu. Kita tidak bisa mengendalikan benar-benar mengendalikan perilaku ayah kita gitu. Mungkin ya udah kita, kalau ada yang kurang baik kita cuma hanya bisa menasehati, atau ataupun kalau tidak bisa juga ya kita cuma bahkan ada yang hanya cuma bisa bersabar gitu ya. Nah, tapi dari situ gitu ya, kita perlu pahami bahwa memiliki ayah yang baik itu adalah sebuah privilege. Bisa mengantarkan anak kepada apa ya sangat jauh gitu ya. Nah, maka dari itu kita yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, sehingga ya kita gitu ya. Mungkin eh, bagi yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya, meng- mengusahakan gitu ya untuk diri kita menjadi orang tua yang bisa membaik, bisa menjadi privilege bagi anak-anak kita semua gitu. Nah, selain itu gitu ya, karena memang ayahnya yang sangat begitu hebatnya, Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ini, beliau juga adalah seorang sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya, kepada Ummu Aiman Barokah Al-Habsyiyah, eh, pengasuh dari Rasulullah alaihissalam ketika beliau sedang masih belia. Sayyidina Usama gitu ya bin Zaid radhiyallahu an.
itu saking beliau berbakti pada eh, ibunya gitu ya, apapun yang terjadi itu beliau pasti akan memberikan apa yang diminta oleh ibunya. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman gitu ya, itu harga-harga melambung gitu ya. Di antaranya adalah harga apa sepohon kurma, sepohon kurma gitu ya. Di masa itu, masa Sayyidina Utsman itu mencapai angka 1.000 dirham, 1.000 keping perak, 1.000 keping dirham gitu ya. Satu keping dirham gitu ya. Itu menurut para ulama, menurut para fuqaha gitu ya, para ahli fikih itu ditakar sekitar 2,52 gram. Satunya aja 2,52 gram gitu ya. Ya udah sekitar apa? Satunya aja sekarang udah 40 sekitar 40-an ribu gitu ya. Nah, coba kita hitung gitu ya. Uang sekarang uang rupiah kali 2,5 kali 2,5 kali berapa? 40.000 gitu. Kita hitung-hitung itu bisa sekitar sampai seratusan juta gitu. Seratusan juta rupiah itu buat dapat satu setahun korban. Nah, tapi apa? Sayyidina Usama bin Zaid gitu ya. Itu tiba-tiba dilihat para sahabat gitu ya. Itu beliau tiba-tiba apa? Mencabut gitu ya. Beliau menebang pohon kurma, mencabutnya gitu ya. Di saat pohon kurma ini lagi mahal-mahalnya. Nah, terus para apa orang-orang yang di sekitar beliau itu bertanya-tanya ini kenapa gitu ya? Usama, kenapa kamu mencabut pohon kurma tersebut? Nah, beliau pun menjawab gitu ya. Inna ummi sa'alat snihi. Ibuku memintanya. Ibunya, ibu Sayyidina Usama, yaitu Ummu Aiman, itu meminta apa sepohon korma. Jadi apa? Ya udah Sayyidina Usama gitu ya, itu tidak peduli dan eh, pasti akan memberinya. Nah, selain itu gitu ya, selain bakti pada ibu, Sayyidina Usama gitu ya, seperti dengan para sahabat lainnya, itu beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah gitu. Kalau apa dalam perkataannya gitu ya, slogannya itu Fursanun bin Nahar, Warbanun bin Lail. Kesatria atau singa gitu ya di siang hari, tapi apa? Seorang rahib atau pendeta di malam hari. Nah, itu para sahabat gitu secara umum. Nah, Sayyidina Usama itu tidak berbeda. Beliau apa? Amalan andalan beliau itu adalah puasa gitu. Beliau itu biasanya setiap tahun gitu ya, itu puasa ada ada 1 bulan yang beliau khususkan untuk puasa sebulan penuh gitu. Nah, pada suatu waktu gitu ya, itu beliau ditanyai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kamu puasa sebulan penuh, tapi bagaimana dengan Syawal gitu ya. Jadi waktu itu gitu, walaupun apa Sayyidina Usama itu sudah puasa sebulan penuh gitu ya di luar Ramadan, itu beliau puasanya bukan di bulan Syawal gitu. Nah, Rasulullah SAW itu menyuruh untuk mengganti gitu, untuk di bulan Syawal. Akhirnya Sayyidina Usamah gitu ya, itu selalu puasa di bulan Syawal itu setahun penuh. Bahkan apa? Bahkan ketika hari ini Idul Fitri gitu ya, Idul Fitri kan haram untuk berpuasa, besoknya itu langsung berpuasa full sampai akhir bulan. Nah, selain itu juga beliau rajin puasa Senin Kamis. Ketika Sayyidina Usamah gitu ya, itu sedang bersafar gitu. Itu beliau sedang mengunjungi kebun beliau di Wadil Qura dekat Khaybar. Itu beliau bersama dengan pelayannya. Kodimnya itu beliau itu bertanya kepada beliau, ini kamu sudah besar, sudah tua gitu ya, sudah lebih lemah dibanding sebelumnya, sedang bersafar gitu ya. Kenapa kok kamu tetap berpuasa gitu ya? Nah, Sayyidina Usama bin Zaid gitu ya menjawab bahwa beliau apa? Beliau itu pernah diajari oleh Rasulullah alaihissalam bahwa Rasulullah alaihissalam itu sangat sering untuk berpuasa Senin dan Kamis. Akhirnya apa?
Lalu beliau menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya gitu ya, amal-amal itu akan diperlihatkan pada hari Senin dan hari Kamis. Tuh, makanya apa? Sayyidina Usamah gitu ya, tidak pernah bolong gitu ya. Puasa Senin Kamisnya, bahkan ketika beliau sudah tua, bahkan ketika beliau sedang bersafar. Nggak cukup sampai di situ, tapi apa? Sayyidina Usamah itu juga adalah apa? Orang yang rajin meriwayatkan hadis. Bahkan tercatat dari beliau itu ada sekitar 118 hadis gitu ya dari beliau. Padahal beliau itu adalah di antara sahabat yang masih belia gitu, sahabat yang kecil. Bahkan gitu ya, 15 di antaranya itu termasuk hadis yang mutafakun alaih atau diriwayatkan di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim gitu. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan di Sahih Bukhari dan ada dua hadis yang diriwayatkan di eh, Sahih Muslim saja. Dan ada banyak gitu ya dari kalangan sahabat maupun tabiin yang besar gitu ya yang meriwayatkan hadis dari beliau, belajar dari beliau. Ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, ada Atha bin Abi Rabbah dan lain sebagainya. Urwah bin Zubair yang dimana apa mereka belajar langsung gitu dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Jadi ilmu-ilmu tentang apa tentang agama, tentang Islam yang kita tak ketahui sekarang gitu ya, itu tidak lepas dari peran Sayyidina Usamah bin Zaid yang meriwayatkan apa yang beliau pelajari dari Rasulullah SAW eh, kepada kita dilanjutkan. Nah, tapi bukan berarti gitu ya, Sayyidina Usamah bin Zaid ini dengan umur beliau yang belia ini gitu ya, itu beliau langsung sempurna enggak gitu ya. Beliau juga seperti orang-orang muda lainnya, seperti ya manusia pada umumnya gitu ya, di mana beliau walaupun seorang sahabat gitu, beliau juga berbuat kesalahan. Gitu. Karena apa? Karena ya namanya darah pemuda gitu ya, darah yang berapi-api. Pernah suatu ketika gitu ya, Sayyidina Usamah bin Zaid gitu ya, itu ketika beliau sudah masuk waktu, sudah masuk umur untuk berjihad, itu beliau selalu pasti ikut berjihad. Di setiap perang yang beliau itu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berjihad, beliau pasti berjihad. Di antaranya pada suatu perangan gitu ya. Pada suatu ekspedisi gitu ya, di mana Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, tapi beliau tidak ikut, dan itu disebutnya sebagai istilahnya gitu ya, syariah. Nah, Sayyidina Utsama ini ikut. Beliau apa berduo atau duet gitu ya, sama seorang sahabat juga dari kalangan Ansor gitu. Nah, itu beliau berperang tuh dengan apa dengan sengitnya. Beliau apa pokoknya paling depan lah gitu, tanpa apa tanpa takut gitu ya. Nah, tapi gitu ya, ketika musuh sudah terdesak gitu ya, itu mereka berdua itu apa menyergap gitu. Ada satu musyrik yang dia itu sudah terpojok banget gitu, terpojok. Dia bersembunyi di balik apa sebuah pohon. Nah, Sayyidina Usamah gitu ya, itu apa ngejar-ngejar tuh, ngejar-ngejar, susah-susahan nih. Apa dia pokoknya sembunyi-sembunyi gitu, susah untuk didapatkan. Nah, lalu ketika apa Sayyidina Utsama akhirnya udah mau mengayunkan pedangnya ke orang musyrik tadi, musuh tadi gitu ya. Yang si musuh ini itu udah membunuh beberapa kaum muslimin gitu ya. Itu musuh itu tiba-tiba apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atau 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 di riwayat lain gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat gitu. Nah, Sayyidina Utsama gitu ya, dengan apa otak beliau itu sedang dalam adrenalin, otak beliau sedang ini lagi perang nih. Perang itu namanya perang itu adalah tipu daya. Ini berarti apa? Beliau beristihad bahwa apa? Bahwa orang di hadapan beliau itu bersyahadat atau mengucapkan la ilaha illallah itu hanya karena untuk takut terkena pedangnya Sayyidina Utsama bin Zaid. Jadi apa? Beliau tetap menghabisi orang tersebut. Nah, lalu ketika perang gitu ya, ketika sudah selesai sampai ke Madinah, kabar tersebut gitu ya, itu sampai kepada Rasulullah alaihissalam. Lalu
Sayyidina Usamah diinterogasi oleh Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi. Sayyidina Usamah pun menceritakannya. Nah, tapi apa? Rasulullah SAW itu sangat marah gitu. Tidak pernah Rasulullah SAW semarah ini dengan Sayyidina Usamah. Karena Sayyidina Usamah itu ya, itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika gitu ya, itu Sayyidina Usamah itu beliau terjeduk gitu ya, eh, jidatnya gitu, terkena pintu gitu, terkena apa, kusen pintu gitu ya, itu sampai berdarah. Nah Rasulullah SAW sendiri yang eh, apa, menyedot darahnya pakai mulutnya gitu ya, lalu melepehkannya gitu. Itu saking cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Usama. Juga pokoknya ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan hadiah, itu beliau mau seberharga apapun gitu ya, itu beliau memberikannya kepada Sayyidina Usama. Bahkan Sayyidina Usama itu pernah didudukan di atas pahanya Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Lalu apa? Beliau berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku sangat mencintai dua orang ini, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Usamah, maka cintailah mereka berdua. Gitu. Nah, jadi apa? Sedalam itu gitu, cinta Rasulullah alaihissalam kepada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tapi apa? Ketika Sayyidina Usamah itu berbuat kesalahan, Nabi Muhammad alaihissalam itu tidak menahan-nahan. Beliau memarahinya sejadi-jadinya. Karena apa? Karena ini menyangkut nyawa kaum muslimin. Beliau apa? Beliau marah gitu ya. Apakah kau sudah membelah dadanya? Apakah kau telah membelah dadanya gitu ya? Berkali-kali, diulang-ulang, sampai apa? Sampai Sayyidina Usamah gitu ya. Itu beliau lemas gitu ya. Beliau sangat merasa bersalah gitu. Beliau sampai apa? Berandai-andai gitu ya. Kalau saja gitu ya. Saya belum masuk Islam sekarang. Kalau saja saya masuk Islamnya nanti gitu ya. Kalau saja saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau kita apa, belum masuk Islam lalu bersyahadat kan dosanya diampuni semua gitu ya. Nah, pokoknya beliau sangat merasa bersalah gitu. Dan dengan begitu gitu ya, itu beliau benar-benar belajar dari kesalahan beliau. Di mana setelahnya gitu ya, itu beliau sangat berhati-hati tentang darah kaum muslimin ini. Bahkan ketika muncul konflik gitu ya, atau disebutnya Al-Fitnah Al-Kubro di antara Sayyidina Ali radhiyallahu an dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, dalam masalah apa, penuntutan kisos terhadap pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu an, itu Sayyidina Utsama itu di antara para sahabat yang menolak untuk ikut eh, di antara, bahkan di antara dua kubu yang ada gitu. Beliau apa, memilih beristihad untuk netral. Karena apa? Karena tadi sangat membekas gitu ya, marahnya Rasulullah alaihissalam tentang darahnya kaum muslimin, tentang sangat berharganya darahnya kaum muslimin. Bahkan walaupun kita tidak yakin gitu, walaupun kelihatannya ini emang beneran muslim nih gitu ya. Tapi apa? Beliau sangat berhati-hati. Bahkan apa? Ketika beliau ditegur oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu gitu ya, Usamah, kamu itu sudah di kami anggap sebagai yaudah di antara kami aja gitu. Yaudah, dianggap keluarga, dianggap bagian dari kami gitu. Tapi kenapa kamu tidak ikut gitu bersama kami? Sayyidina Usamah gitu ya, itu menjawab, kalau saja kamu mengajakku gitu ya, Sayyidina Ali gitu ya, mengajakku untuk memegangi rahang seekor singa. Kamu memegang bagian atasnya, aku memegang rahang bawahnya, pasti aku akan ikut. Entah kita bakal binasa atau entah kita akan hidup gitu. Jadi Sayyidina Usamah itu tidak ikut bukan karena takut. Tapi apa? Tapi dalam hal ini gitu ya, dalam hal darah kaum muslimin, aku tidak mau ikut-ikutan. Dan juga pada waktu yang lain gitu ya, Sayyidina Usamah juga melakukan sebuah kesalahan juga gitu. Di mana pada waktu itu gitu ya, itu ada seorang wanita dari keluarga terpandang gitu ya.
dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini salah satu keluarga yang paling terpandang di orang-orang Quraisy gitu ya. Ada Abu Jahal, beliau berasal dari Bani Makhzum. Khalid bin Walid, beliau beliau berasal dari Bani Makhzum. Jadi memang mentereng, sangat mentereng gitu. Nah, seorang wanita dari Bani Makhzum ini itu ketahuan mencuri. Yang kalau mencuri gitu ya, berarti hadnya itu ya, atau hukumannya itu potong tangan gitu kan. Nah, tapi apa? Orang-orang Quraisy ini mereka tidak mau gitu ya. Ini seorang wanita dari keluarga ternama itu tangannya dipotong gitu. Aib gitu kan ya. Akhirnya apa? Mereka mencari-cari nih. Aduh, ini gimana caranya gitu ya. Kita membujuk Rasulullah SAW sehingga beliau tidak memotong tangan wanita ini. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mencari-cari, wah ini siapa yang bakal berani dan juga bakal mungkin hati Rasulullah SAW itu akan eh, enyuh gitu ya. Nah, mereka menemukan Sayyidina Usamah bin Zaid yang beliau memang pemberani dan juga beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau minta kepada Sayyidina Usamah akhirnya datang ke Rasulullah SAW membujuk Rasulullah SAW untuk melepaskan eh, apa orang wanita dari Bani Makhzum yang sebelumnya telah mencuri tersebut. Tapi Rasulullah SAW marah besar, beliau naik ke mimbar, bahkan beliau apa beliau dengan berapi-api gitu ya, bahwa sumber kehancuran suatu kaum itu itu adalah ketika seseorang, sebagian di antara kaum itu tidak terkena hukum, sedangkan sebagian yang lainnya itu terkena hukum ya, kalau bahasa kita eh, apa tumpul ke atas lancip ke bawah gitu lah ya. Bahkan lalu beliau bahkan melanjutkan lagi, kalau saja Fatimah binti Muhammad ini mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu sangat tegas dalam hal keadilan. Akhirnya Sayyidina Usamah pun juga belajar keadilan gitu ya dari situ. Bahwa memang keadilan itu ya tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Nah, maka dari itu gitu ya, dari hal-hal yang akumulasi hal-hal tadi gitu ya, dari kesalehan beliau, dari eh, apa kejagoan beliau secara militer, dari memang telah diajari sejak kecil dari oleh orang tuanya, memang kecintaan Rasulullah SAW terhadap beliau, akhirnya di akhir hayat Rasulullah SAW itu, setelah beliau haji wada, ketika beliau ingin em, apa mengirimkan pasukan militer untuk melawan Romawi, beliau mengangkat Sayyidina Usamah bin Zaid yang masih berumur 18 atau 20 tahun itu menjadi panglima. Walaupun di belakangnya ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Syariah ini itu eh, Rasulullah SAW berangkatkan di bulan Rabiul Awal, hanya beberapa hari sebelum beliau sakit. Nah, baru ketika Sayyidina Usamah itu berangkat gitu ya, mau berangkat gitu ya, itu orang-orang tadi ya yang kurang iman itu mengingkari gitu. Ini gimana bisa gitu ya? Usamah yang masih belia itu eh, mempanglimai kita-kita, mengomandoi kita-kita gitu ya, yang sudah lebih tua. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar hal itu langsung marah. Beliau naik ke mimbar, langsung beliau berapi-api gitu ya. Kalau kalian itu eh, menyalahkan atau tidak sikoh bahasanya, tidak percaya gitu ya dengan komandonya Usama, maka kalian sama saja sudah tidak percaya dengan komandonya ayahnya, Zaid bin Harithah. Karena demi Allah gitu ya, iya, itu memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala itu takdirkan, sudah Allah Subhanahu Wa Taala eh, apa ciptakan, memang sudah sangat layak untuk menjadi komando, untuk menjadi komandan. Sebagaimana ia juga ayahnya juga seperti itu. Dan demi Allah gitu ya, aku sangat mencintainya di antara kalian gitu. Dia adalah di antara orang yang paling aku cintai. Maka aku mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik padanya, untuk taat kepadanya.
Karena apa? Karena ia adalah di antara orang-orang yang terbaik di antara kalian. Nah, dengan begitu gitu ya, eh, Rasaidina Usamah beserta pasukannya itu mulai berangkat. Tapi ketika mereka sampai di Al-Jurf, itu sekitar 3 mil dari Madinah, itu mereka mendengar tentang kabar apa parahnya sakit dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun berhenti gitu ya dan kembali ke Madinah. Di Madinah, Sayyidina Usamah gitu ya itu menjenguk Rasulullah SAW tanpa tanpa bisa berkata-kata. Rasulullah SAW juga tidak berkata-kata apa-apa, saking apa parahnya gitu ya sakit beliau. Beliau waktu itu sedang diobati gitu ya. Nah, Sayyidina Usamah itu mendekat gitu ya. Lalu Rasulullah SAW menaruh kedua tangannya kepada Sayyidina Usamah gitu ya. Lalu mengangkat kedua tangan tersebut gitu ya, kepada Allah SWT apa kepada Allah SWT mengangkat kedua tangan tersebut untuk berdoa gitu ya. Nah, dari situ Sayyidina Usamah itu mengira-ngira. Beliau tahu bahwa Rasulullah SAW itu sedang mendoakan Sayyidina Usamah. Lalu tidak lama kemudian Allah SWT itu apa menjemput kembali gitu. Rafiq apa bukan apa kekasihnya gitu ya, Rasulullah SAW ke haribaannya. Lalu dari situ gitu ya, itu terjadi gonjang-ganjing politik gitu ya, di mana seluruh bukan ya hampir seluruh dari Jazirah Arab gitu ya, seluruh bangsa Arab yang sebelumnya telah menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW itu mereka murtad, mereka keluar dari Islam, entah secara penuh dengan mungkin dia benar-benar kembali ke agama leluhur, atau mungkin mereka ikut nabi palsu, atau mereka menolak untuk membayar zakat gitu ya. Nah, dari situ gitu ya, itu juga bersamaan dengan diangkatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah yang baru. Kebijakan pertama dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an gitu, di tengah murtadnya Jazirah Arab gitu ya, dan di mana orang-orang yang murtad ini mereka mengancam untuk mau menyerang Madinah, Sayyidina Abu Bakar gitu ya, itu beliau bersikeras untuk apa? Untuk memberangkatkan pasukannya Sayyidina Usamah bin Zaid ke Syam, jauh dari Madinah, ke orang Romawi gitu ya. Padahal apa? Padahal orang-orang Arab di sekeliling mereka, kecuali hanya sedikit gitu ya, kecuali Mekah, kecuali Madinah tentu saja, Mekah, lalu Taif, lalu Bani Abdul Qais, itu mayoritas itu sudah murtad gitu ya. Apalagi di selatan itu, di Yamamah, itu di Najd, itu ada Bani Hanifah yang dikepalai oleh Musailamah Al-Kadzab gitu ya. Yang mereka punya kekuatan yang sangat besar. Nah, tapi apa? Sayyidina Abu Bakar itu memilih untuk mengirimkan pasukan Sayyidina Usamah. Tidak mungkin gitu ya. Lebih baik, lebih baik kepalaku ini ditutuli atau ya pokoknya dimakan gitu ya, dimakan oleh burung dibanding aku mengubah apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya walaupun dengan apa ditentang oleh beberapa pihak gitu ya, Sayyidina Abu Bakar itu tetap bersikeras untuk mengirimkan pasukannya Sayyidina Usamah. Dan benar gitu ya, pasukan Sayyidina Usamah berangkat. Dan apa? Ketika Sayyidina Usamah itu sampai di Syam, sampai di tempat yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diserang, itu tiba-tiba wilayah itu diseliputi oleh kabut tebal gitu ya. Sehingga apa? Mengaburkan pandangan. Nah, dari situ gitu ya, Sayyidina Usamah memanfaatkan untuk apa? Untuk langsung menyerang dengan eh, serangan kejutan. Akhirnya beliau apa? Tanpa kehilangan korban, korban jiwa dari pasukan kaum muslimin, itu beliau menang besar dan mendapatkan ghanimah yang sangat besar gitu. Nah, kedatangan atau berita menyerangnya kaum muslimin ke Syam, ke wilayah Romawi, itu
sampai ke Heraklius di hari yang sama di mana datangnya berita tentang wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Wah, jadi bingung tuh, apa Kaisar Heraklius ini baru saja mereka kehilangan pemimpin mereka, tapi tiba-tiba udah nyerang aja gitu ya. Emang sekuat apa mereka gitu? Sekuat apa kaum muslimin gitu? Heraklius saja berpikir seperti itu gitu ya. Dengan serangan dari Sayyidina Usama ini, apalagi orang-orang Arab yang baru murtad itu gitu ya. Mereka juga berpikir yang sama. Wah, ini kita semua lagi murtad. Nabi Muhammad alaihissalam lagi baru meninggal. Tapi apa? Mereka berani-beraninya mengirimkan pasukan yang besar gitu ya. Kalau bisa dibilang pasukan utama gitu. Meninggalkan eh, Madinah hampir kosong gitu oleh pasukan. Nah, dengan begitu gitu ya. Itu para apa orang-orang Arab gitu ya. Itu banyak yang mengurungkan diri untuk menyerang Madinah. Akhirnya yang berani menyerang Madinah itu hanya segelintir. Sehingga kaum muslimin gitu ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu bisa apa menjaganya dengan lebih mudah. Hanya satu gitu, hanya satu pasukan yang menyerang sampai menyerang Madinah. Dan juga pada syariah ini gitu ya, itu kita bisa melihat bagaimana eh, nilai meritokrasi dalam Islam itu. Dari mana, bagaimana Rasulullah alaihissalam gitu ya, itu tidak melihat umur. Beliau tidak melihat apa warna kulit gitu ya, di mana Sayyidina Usama itu kan berwarna hitam legam gitu ya. Tidak melihat ras, tidak melihat asal kabilah, tidak melihat asal keluarga, di mana Sayyidina Zaid bin Harithah ini adalah mantan budak gitu ya. Tapi apa? Beliau melihat dari ketakwaan dan juga beliau melihat dari kapabilitas gitu. Dan ini beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Apalagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang beliau adalah gak ada hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalam kecuali beliau lakukan. Jika iman umat Islam seluruhnya itu ditimbang, dilawankan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, itu pasti lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar gitu. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar gitu ya, itu walaupun beliau adalah khalifahnya, tapi apa? Beliau tidak semerta-merta gitu ya, itu menurunkan Sayyidina Usama bin Zaid dari posnya sebagai komandan kaum muslimin. Bahkan apa? Bahkan karena beliau adalah komandannya gitu ya, Sayyidina Abu Bakar gitu ya, itu mengantarkan Sayyidina Usama bin Zaid ke ke medan perang gitu ya. Jadi ketika apa untuk keluar dari Madinah gitu ya, itu yang mengantarkan Sayyidina Usama bin Zaid ke batas kota itu ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sendiri. Sayyidina Usama bin Zaid itu beliau ada di atas tunggangan, tapi apa Sayyidina Abu Bakar yang membawakan atau memegangkan tali kekangnya. Ketika Sayyidina Usama gitu ya, enggak, kau yang khalifah, kau yang ada di atas, aku yang menuntunkan. Tapi apa Sayyidina Abu Bakar gitu ya, itu beliau menolak bahwa memang tidak boleh gitu ya. Saya apa kakiku ini berkotor-kotor atau berdebu-debu di jalan Allah sebentar saja gitu ya. Dan juga apa? Tidak cukup hanya di situ, tapi apa? Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Itu beliau meminta izin kepada Sayyidina Usama bin Zaid untuk mengambil salah seorang prajurit di antaranya untuk eh, menemani Sayyidina Abu Bakar di Madinah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat senior itu sedang membutuhkan sahabat senior yang lain, tapi apa? Di di pasukan yang dipegang oleh sahabat yang lebih junior, tapi apa? Sahabat senior tersebut tetap meminta izin kepada sahabat yang walaupun lebih junior itu, tapi diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai amir, sebagai panglima, sebagai komandan. Bahkan apa? Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an juga begitu. Di mana setiap Sayyidina Umar itu memanggil atau menyapa gitu ya, Sayyidina Usama, itu beliau menyapanya dengan apa? Assalamualaikum, ya Amir. Eh, Assalamualaikum ya ayyuhal Amir gitu. Assalamualaikum gitu ya. Wahai Panglima, wahai Komandan gitu. Padahal apa? Padahal ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab itu telah menjadi khalifah, telah menjadi Amirul Mukminin, telah menjadi apa? Amir atau komandannya atau panglimanya kaum muslimin.
Tapi apa? Tetap beliau menghormati Sayyidina Usama yang jauh lebih kecil, jauh lebih muda dia dibanding beliau sebagai apa? Sebagai amir, sebagai panglima. Dan Sayyidina Usama tetap lalu tetap melanjutkan gitu ya kiprah beliau dalam beribadah, dalam mengajarkan para sahabat, mengajarkan para tabiin gitu ya, hingga beliau tutup usia di akhir kekhilafahan Sayyidina Muawiyah di sekitar tahun 60-an Hijriah gitu ya. Beliau menghabiskan akhir hayatnya di Wadil Qura, dekat Khaybar, di utara Jazirah Arab. Lalu ketika beliau sedang ingin mengunjungi Madinah gitu ya, itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan di wilayah Al-Jurf, di mana di sana itu beliau sebelumnya apa menunggu apa mendengar tentang kabar sakit kerasnya Nabi Muhammad alaihissalam. Lalu beliau dimakamkan di Madinah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Syauki Syahid yang telah uh, sharing kepada kita mengenai bagaimana Sayyidina Usama bin Zaid ini uh, kehidupannya, sifatnya, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali hal yang bisa kita ambil yang mungkin cerita-cerita yang kita belum sering dengar, kita jarang-jarang simak di pengajian dan sangat menarik dan sangat refreshing untuk kita bisa simak bersama-sama pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita masih punya sedikit waktu, jadi Bapak Ibu sekalian apabila ada yang penasaran mengenai satu dan lain hal, ingin berdiskusi atau ingin bertanya, boleh disampaikan di kolom komentar. Pertanyaannya nanti akan kita sampaikan dan kita diskusikan bersama. Silakan, jadi setelah ini nanti akan masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami dari Wonderful Umroh menyampaikan beberapa informasi-informasi terbaru, informasi-informasi dari kami Wonderful Umroh. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, izinkan kami menginformasikan panggilan hati untuk berumroh kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, eh, paket-paket di New Season, paket di setelah musim haji dari Wonderful Umroh sudah dibuka. Kami ada keberangkatan di setiap bulannya dari semenjak bulan Juni hingga akhir tahun nanti. Insya Allah ada keberangkatan selalu. Jadi kami bisa menyesuaikan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian ingin berangkat di bulan apa. Berikut adalah paket-paket umroh kami, berikut adalah jasa umroh kami di setiap bulannya, dan yang spesial ada di bulan Oktober, kami ada umroh bersama Pak Cahyadi Karyawan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin umroh bersama Ustaz Cahyadi, bersama Pak Cah, silahkan bisa eh, hubungi kami dan nanti ambil umroh sakinah bersama Pak Cah. Dan insya Allah maskapai kami eh, direct ya, kami usahakan mendapatkan maskapai direct yang penerbangannya langsung yang insya Allah nanti tidak terhambat juga dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi, isu-isu yang sedang terjadi di geopolitik sekarang, sehingga Bapak Ibu bisa tenang saja, insya Allah perjalanan akan tetap aman, lancar, dan selamat dari berangkat sampai pulang nanti. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin berumroh, silahkan hubungi kami, berikut paket-paket kami, atau ingin custom umroh juga bisa Bapak Ibu apabila ingin membuat paket sendiri untuk keluarga, untuk kelompok, untuk keluarga besar maupun komunitas bahkan kantor, kami bisa buatkan paket sesuai keinginan, waktu berangkat menyesuaikan eh, dan juga isian paket bisa menyesuaikan. Begitu selain selain umroh ini kami juga menyediakan jasa haji, haji plus haji furoda, kemudian kami juga menyediakan jasa badal, badal haji, badal umroh, dan juga ada tabungan umroh dan arisan umroh. Jadi Bapak Ibu yang ingin berumroh bersama dengan komunitas, teman, tetangga, keluarga bisa mendaftarkan arisan umroh maupun tabungan umroh maupun membuat paket sendiri yang nanti akan kita hitungkan dan nanti bisa berangkat sesuai dengan keinginan, budgetnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Itu informasi dari kami, dari Wonderful Umroh, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ada yang ingin didiskusikan, boleh silahkan disampaikan, boleh disampaikan langsung via on mic ya, bisa menyampaikan pertanyaan langsung maupun di share di kolom komentar nanti akan kami bacakan. Silahkan apabila Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan. Kami izin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi presensi, boleh silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Dan yang belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah Online, grup grup besar kita, silahkan bergabung juga karena setiap pekannya akan kita update forum Madrasah Baitullah kita di setiap pekan. Apa yang akan kita bahas di pekan selanjutnya nanti akan kita share dan juga ada promo-promo menarik yang nanti akan selalu kita share di grup. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi dan bergabung ke dalam grup di link yang ada di akhir presensi. Baik, sepertinya belum ada yang mau didiskusikan dari teman-teman pada forum pagi hari ini. Untuk itu, sekali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syauqi dan juga kepada teman-teman semua. Mungkin untuk mengakhiri, apakah Ustaz Syauqi mau ada closing statement terlebih dahulu, Ustaz? Cukup insya Allah. Oke, siap. Baik, saat jazakumullah khairan katsiran telah menemani kita berdiskusi. Eh, Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu lagi di sesi-sesi sirah sahabat Nabi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa simak update-nya kapan jadwalnya di grup Madrasah Baitullah yang insya Allah akan kita share setiap pekannya. Terima kasih banyak Ustaz Syauqi dan juga teman-teman semua untuk telah hadir pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama akhiri forum dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian kami akhiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah teman-teman semua sampai bertemu di pekan depan. Silakan boleh melanjutkan aktivitas.